Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sang bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, tanpa berlama-lama, mari kita simak dan analisis baik-baik video berikut. Check it out. Nilainya juga bahasa Inggrisnya juga bagus. Oh, ini guru bahasa Inggrisnya Pak Jokowi. Kata ibu, nilai bahasa Inggrisnya Pak Jokowi itu bagus. Terus apa dong artinya keriting win-win dan we walk the talk itu? Saya cuma nanya. Men, lo tahu gak? Hari ini kan May Day, 1 Mei, men, hari buruh. Rame. Tadi gue mau ikut aksi di May Day hari ini di Jakarta. Cuman gue lihat, wah ada anak-anaknya Abah ikut hadir juga. Farhan Farlok. Gue ngeriah ketemu dia, ya kan? Gue sering dibully di rumah dia, ya kan? Lo kan tahu gue pendukung garis keras nih Jokowi, bener kagak? Tapi yang lebih ngeri lagi, men, yang lebih mencekam hari ini, lo jangan ngomong sama siapa-siapa ya, men. Pak Prabowo udah mulai nakal, men. Pak Prabowo udah mulai deket-deket sama kader-kader PDIP. Ngeri, men. Bener lo, men. Wah, ini keselamatan gue udah di ujung tanduk, men. Bener. Jenderal-jenderal udah pada ngomong tuh pensiunan, ya kan? Wah, gue gak tahu apa riwayat gue nanti. Gue kadang-kadang agak ini. Lo tahu kan, semalam gue live, men. Curhatan gue lo denger kan? Gue selalu mengembuskan nafas terakhir tuh. Tahu gak? Sebagai bentuk penyesalan gue, men. Bener, men. Pak Prabowo nyebutin Mbak Puan Maharani, Mbak Rike Diah Pitaloka. Gue fan banget tuh, men. Yang main film Bajai Bajuri, kan anggota DPR RI dari PDIP, men. Siapa lagi tuh? Banyak. Ada Presiden Buruh, ada Bang Jumur, semua segala macam. Ngeri-ngeri, men. Gue mau bikin KTA organisasinya Pak Anies aja. Kalau nggak gue jadi kader PDIP aja. Kalau kagak, kalau ketahuan nih, kalau kejadian apa yang gue perkirakan nih, Pak Prabowo ninggalin idola gue, men, tamat riwayat gue. Bukan dibully lagi, men. Gue bisa diseret-seret ke tengah jalan, men. Lo tahu, men, gue disuruh push up segala macam. Semuanya pada dendam sama gue, men, gara-gara idola gue, men. Tau lah, bodoh lah, men. Ntar dulu, men, nih. Gue tenangin diri dulu, men. Ntar nyambung lagi, men. Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa aja yang dilaporkan hari ini, Pak? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak, Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak? Ada unsur politis? Nggak tahu. Ya, Pak Jokowi ini sampai turun gunung melaporkan, Pak? Nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melapor, Pak? Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Joko Widodo ke Polda Metro Jaya, dan saya kritik Polda Metro Jaya mengapa menerima Jokowi seperti istimewa. Betul, dia tuh warga negara sudah, bukan lagi presiden. Kalaupun juga ada presiden, berlaku pasal 27.
ayat 1. Persamaan di depan hukum. Tidak ada kecualinya. Ya. Jadi Jokowi, Egy Sujana, Prabowo sekarang presiden di depan hukum dan pemerintahan sama. Itu pasal 27 ayat 1 di 45 jangan mengerti hukum. Bandingannya waktu kita melapor ke Polda, betul? Melaporkan Usman, wih sampai hari ini nggak diproses. Udah luar biasa capeknya kita debat itu. 8 jam di Polda debat hanya untuk supaya Usman ditangkap. Waktu itu nggak ada yang berani ngelaporin, kita laporin, tapi nggak diterima, dia bikin pengaduan. Tapi hampir hari ini sudah 3 tahun berjalan tidak diupayakan. Ini ketidakbagusan polisi. Sigit, lo perhatiin itu Kapolda itu nggak benar. Malah diduga Kapolda kena kasus Pertamina lagi. Tapi kita nggak usil lah, nggak perlu lah itu. Tapi janganlah hak hukum kita juga dikurangi dong. Kok Jokowi diperlakukan istimewa? Enak aja. Gua bayar pajak, Mbak Jokowi yang nikmati pajak. Gila bang. Malam mobilnya itu, Menurut fakta. Tangi Polda Metro untuk memberikan semua dokumen yang ada, semua keterangan yang bisa diberikan langsung oleh Pak Jokowi. Ya inilah nanti biar penyidik yang menguji. Boleh tanya nggak Mas Yakob? Waktu di Polda Metro bawa skripsi nggak? Nah itu nanti kita masuk aja Mas, ketika penyidikan. Berarti nggak bawa kita kan? masuk ke penyidikan. Iya nggak bawa kita masuk kan? ke penyidikan nanti Mas. Iya ya udah nggak bawa. Artinya yang kita laporkan ke Polda Metro itu adalah peristiwa-peristiwa yang diduga telah menuduh dan memfitnah Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Ada kausa primanya itu. Ya, nanti ketika penyidik melihat oke, untuk melakukan ini perlu diminta A, perlu diminta B. Tentunya kami penuhi. Jadi ini kan baru masih awal nih. Ya. Kita lihat nanti seperti apa perkembangan penyidikannya. Yang pasti kami siap kooperatif, kita berikan semua yang kita miliki apa adanya. Agar kebenarannya kan semua terlihat. Ya. Oke, Mas Yakob, saya juga penasaran. Berarti yang ditunjukkan oleh Pak Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya pada saat di Polda itu apa saja, Mas Yakob? Mungkin bisa di-spill nih di sini nih. Yang dibawa tentunya kemarin karena objeknya memang awalnya laporannya adalah ijazah lengkap Mas, walaupun yang selalu mungkin fokus di ijazah kuliah UGM, Pak Jokowi bawa ijazah SD, SMP, SMA, lengkap semua. Bahwa apa yang dialami Bung Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Bung Fadila ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa. Gitu kan. Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Dulu waktu saya di KPK saya juga pernah dikriminalisasi. Ditahan 12 jam tapi kemudian ditangguhkan. Jadi biasa saja pengalaman-pengalaman itu. Tapi yang terpenting daripada ini semua bahwa jangan dengan adanya laporan seperti ini kita langsung kendor. Langsung takut, kemudian takut lagi bersuara. Dan saya yakin di ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini itu berarti kita sudah sepakat semua ya bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Ketika isu ijazah palsu pertama kalinya muncul di era rezim Prabowo, saya sudah mengingatkan teman-teman untuk tidak ikut-ikutan membahas terkait isu ini. Biarlah ini menjadi isu milik Amin Rais dan kawan-kawan gitu ya. Ya karena nampaknya ada tanda-tanda ini akan dijadikan satu jebakan untuk menjerat orang-orang yang memang selama ini ya bersuara keras kepada Jokowi gitu. Dan tapi di sisi lain saya juga bikin video bahwa nampaknya Pak Jokowi nggak akan menang untuk ngelawan Roy Suryo dan Amin Rais dan kawan-kawan gitu. Kenapa? Ya karena
ini pasti gitu ya, di belakang Roy Suryo, Amin Rais, Diva dan Rismon ini pasti ada pendukungnya gitu. Apalagi Roy Suryo, nggak mungkin dia bergerak sendiri dan nggak mungkin rasanya dia itu bergerak untuk satu isu yang sebelumnya sudah jelas kalah gitu. Isu ijazah palsu ini kan sudah ada korbannya tuh. Ada Sugit Nur dan Babang Tri. Jadi ngapain kemudian mengusut soal isu yang sama lagi dengan potensi kalah yang lebih besar gitu. Tapi ya karena mungkin ada backupnya, maka saya juga bilang bahwa kayaknya Pak Jokowi nggak akan menang ngelawan Amin Rais dan kawan-kawan karena ini rezim yang berbeda, ini sudah bukan zamannya Jokowi lagi, sehingga saya memprediksi seperti itu. Meskipun di sisi lain saya meminta kepada teman-teman untuk tidak ikut membahas soal ini karena khawatir ini ada jebakan atau ada manuver-manuver selanjutnya. Dan hari ini ternyata tiba-tiba Pak Jokowi hadir ke Polda Metro untuk melaporkan orang-orang yang selama ini menuduh atau membuat isu soal ijazah palsu UGM. Jadi ya sejenak kita bisa melihat bahwa ya sampai sekarang, detik ini, hari ini, ya mungkin petanya sudah agak sedikit berubah gitu. Kalau sebelumnya saya prediksi Pak Jokowi nggak akan menang karena dalam bayangan saya Pak Jokowi akan tetap menggunakan jaringan relawan untuk melaporkan ke kepolisian gitu ya. Tapi dengan Pak Jokowi hadir langsung hari ini kepada Polda Metro, ya itu akan mengubah permainan. Ya karena kalau sudah Pak Jokowi sendiri yang datang untuk melapor, ya mungkin gitu ya, mungkin kita akan melihat proses atau pertarungan ini akan jadi lebih sengit dibandingkan yang sebelumnya. Kalau tanpa Pak Jokowi langsung, kalau hanya kelompok relawan dan sebagainya, saya sangat yakin bahwa Roy Suryo atau Amin Rais dan kawan-kawan itu akan aman-aman saja. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri yang sudah lapor seperti sekarang, gimana? Kita lihat nanti, kita nonton saja. Tapi setidaknya dari sini kita juga bisa melihat bahwa Pak Jokowi sudah tidak sekuat dulu ternyata gitu ya. Kalau dulu kan wah gak pernah ikut campur soal urusan-urusan begini, dihina apapun diem saja gitu ya. Yang bergerak kelompok relawan, tiba-tiba orang yang menghina masuk aja gitu kan. Ya, tapi sekarang ini kayaknya sudah berubah, Pak Jokowi sudah tidak sekuat dulu, dan kemudian kalau kelompok relawan saja yang melaporkan itu gregetnya menjadi kurang atau pengaruhnya sudah tidak ada gitu ya, tidak bikin gentar kelompok lawan. Jadi memang harus Pak Jokowi sendiri yang datang untuk melaporkan. Dan dari sini saya jadi cukup setuju dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi kemarin lewat videonya, bahwa ya mungkin kalau ada sesuatu yang sudah di luar kemampuan kita, itu waktunya kita menepi dan menjadi penonton. Ya udah kita nontonin aja gitu ya, antara Jokowi dengan kubu Amin Rais dan kawan-kawan. Kira-kira ini pertarungannya akan seperti apa? Karena prediksi saya itu pasti bukan soal ijazahnya nanti akan terbukti atau enggak gitu, tapi bagaimana dalam proses sidangnya ini kedua belah pihak akan saling memunculkan kekuatan-kekuatan masing-masing gitu ya, akan saling serang di luar isu ijazah ini. Jadi ya kita lihat saja kubu Solo atau kubu Jakarta yang akan memenangkan pertandingan ini. Tapi bagi saya di luar soal pembuktian yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Jokowi, katanya hari ini sudah menyerahkan atau menunjukkan kepada penyidik Polda Metro terkait ijazah-ijazah yang dimiliki. Tapi bagi saya yang lebih menarik bukan soal ijazahnya sebenarnya gitu ya. Kalau ijazah itu mau palsu mau enggak ada urusan gitu ya. Dampaknya itu enggak ada kepada negara, kepada politik kita, enggak ada sama sekali. Yang lebih menarik justru adalah bagaimana kedua kubu ini akan bertarung untuk kemudian saling sliding, saling tackle. Ya karena suka nggak suka, ketika Pak Jokowi sudah turun langsung untuk melaporkan, maka jelas ini adalah pertarungan yang besar-besaran gitu ya. Ini levelnya sudah tidak bisa relawan. Kelompok relawan sudah tidak mampu untuk kemudian mengatasi isu ini, nggak bisa gitu ya. Sementara orang-orang yang mendatangi rumah Jokowi, yang mendatangi UGM adalah orang-orang yang memang selama ini punya kekuatan, punya jaringan. Sebut saja misalkan Amin Rais. Ya nggak besar-besar amat, tapi dia bukan kelompok relawan. Dia memang ada orang tokoh yang punya jaringan. Sehingga maka menarik kemudian nanti apakah kedua kubu ini akan saling berhadap-hadapan dengan cara-cara yang saling bongkar-bongkar aib atau bongkar-bongkar kasus gitu ya. Sehingga
isu atau kasusnya mungkin akan lebih besar dibandingkan hanya masalah ijazah palsu. Apalagi hari ini ketika Jokowi sudah datang ke Polda Metro, ternyata tidak ada nama Amin Rais. yang dilaporin gak ada namanya Amin Rais gitu ya. Ya meskipun ini disampaikan sama kuasa hukumnya gitu dan hanya disebutkan inisial saja, katanya inisialnya adalah RS, ES, T dan K. RS, ES, T dan K. 5 orang gitu ya. RS itu mungkin Roy Suryo. RS yang kedua mungkin maksudnya RH ya, Rismond Hasiholan. ES nggak tahu, Egy Sujana siapa nggak tahu, tapi T ini ya dia Dr. Tifa gitu ya, dan K nggak ngerti ini siapa. Intinya ada 5 orang yang sudah dilaporkan dan itu tidak ada inisial Amin Rais di dalamnya. Ini menjadi lebih menarik lagi gitu karena Pak Jokowi atau kubu kuasa hukumnya seperti ingin melakukan melokalisir atau meminimalisir lawan untuk kemudian bisa dia hajar habis setelah ini gitu dan tidak mencantumkan Amin Rais di dalamnya. Karena ketika Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond ini bukan siapa-siapa gitu. Tapi kalau Amin Rais ada di dalamnya, maka jaringannya setidaknya di partainya, elitnya dan bagaimanapun harus kita akui Amin Rais sangat dekat sekali dengan Presiden Prabowo itu kan. Itu pasti akan menimbulkan gejolak. Jadi tidak ada nama Amin Rais dalam pelaporan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ya memang itulah yang mungkin terbaik bagi Jokowi. Karena kalau Amin Rais ada di dalamnya itu akan menimbulkan gejolak yang besar gitu ya. Nah, harapannya setelah ini Amin Rais juga ikut campur atau membiarkan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond ini ya udah biarin sendiri. Amin Rais karena dia tidak dilaporin, dia harapannya gitu ya, harapan Pak Jokowi atau kubunya, Amin Rais diem aja habis ini gitu. Supaya ini menjadi pertarungan antara Jokowi dengan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond dan kawan-kawan gitu. Nah, menarik untuk kita lihat apakah Amin Rais akan diam setelah ini. Kalau Amin Rais sampai diam ya mungkin dia terancam gitu ya. Tapi kalau dia kemudian masih berani untuk menyampaikan perlawanan atau ikut kembali bersuara, rasanya pertarungan ini akan sangat sengit sekali karena seimbang antara Jokowi dengan kubu Amin Rais dan kawan-kawan. Dan selanjutnya kita juga akan menyaksikan bagaimana respon partai-partai politik terkait isu ini. Memang isu ini baru muncul hari ini gitu ya. Dan selanjutnya kita akan lihat apakah partai-partai politik akan mendukung Jokowi atau justru menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini salah atau konyol. Setidaknya sampai kemarin sebelum Pak Jokowi melaporkan kepada Polda Metro itu Demokrat sudah menyampaikan bahwa itu tidak elok. Ya kalau Demokrat kan memang partainya SBY gitu ya, dan memang ya Demokrat selalu merasa lebih baik dibandingkan Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian dia langsung bereaksi bahkan sebelum Jokowi melapor ke Polda Metro. Selanjutnya partai-partai lain ya ditunggu. Kita lihat pertandingan ini gitu ya. Akankah para partai-partai yang ada di dalam koalisi Merah Putih ini yang selama ini sangat tunduk kepada Jokowi dan Gibran, yang selalu ikut telunjuk, yang selalu menyebut Jokowi adalah kadernya seperti partai PAN misalkan gitu ya, apakah akan ikut berkomentar terkait isu ijazah palsu ini? Karena komentar apapun yang akan disampaikan setelah itu akan menunjukkan bahwa kubu-kubuan ini sudah berubah dan sudah nyaris final. Saya curiga dari mayoritas partai yang ada, mungkin sebagian besarnya itu akan kontra dengan Jokowi. Mungkin gitu ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi mungkin hanya PDI Perjuangan yang bisa pro dengan Jokowi gitu. Karena itu sudah terbukti dan sudah disampaikan oleh beberapa elit partai sebelum ini terkait ijazah palsu atau ijazah yang dianggap palsu milik Jokowi. Dari beberapa elit PDI Perjuangan mengatakan bahwa itu sudah selesai. Arya Bima kemarin sudah menyampaikan bahwa ngapain bahas-bahas yang sudah selesai. Toh ini kan juga sudah ya sudah nggak ada gunanya dan sebagainya. Ya karena kalau
bagi PDI Perjuangan, kalau sampai ini salah gitu ya, kalau sampai ijazah Pak Jokowi ternyata adalah ijazah palsu, maka sedikit banyak PDI Perjuangan juga akan terdampak. Ya meskipun PDIP akan bilang, ya kita nggak tahu, itu kan tim verifikasi dari kita hanya kemudian menyampaikan syarat-syarat yang disampaikan kepada KPU gitu. Tidak memiliki tim yang harus melakukan verifikasi asli tidaknya atau benar tidaknya Pak Jokowi ini lulus dari UGM. Jadi ya, tapi tetap saja sedikit banyak PDIP akan terdampak kalau isu ijazah palsu ini benar. Kalau sampai ijazah Pak Jokowi beneran palsu. Jadi tapi sekali lagi ini bukan soal ijazahnya, bukan soal palsu tidaknya, tapi soal pertempuran antara dua kubu, antara Solo dengan Jakarta yang sekarang sedang adu mekanik. Dan sekali lagi dengan tidak adanya nama Amin Rais di dalam laporan Pak Jokowi, itu semakin membuat kita jadi tertarik untuk melihat apakah pertarungan sengit ini akan berakhir damai atau menghasilkan satu percaturan yang meluluh lantakkan kedua kubu. Ya karena kalau menghukum satu kubu saja rasanya ini nggak mungkin. Kubu Jokowi juga nampaknya akan menderita setelah ini. Akan ada beberapa kasus yang kemudian menyerang kelompok Jokowi atau keluarganya. Apa yang hari ini ingin kami tanggapi, yakni sejumlah pasal-pasal yang dituduhkan kepada klien kami yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Dan kami juga nanti akan menanggapi sejumlah laporan hukum terhadap klien kami yang dilakukan oleh unsur-unsur atau pihak-pihak lainnya, ya. Seperti yang ada di Polres Jakarta Pusat, kemudian ada yang di Polres Jakarta Selatan, juga ada yang di Polda Metro Jaya. Namun untuk yang di Depok kami belum dapat kuasa khusus terkait itu, tapi kami akan tanggapi juga karena khususnya di Depok disebutkan di media Bu Dr. Tifa Tiasuma ini juga termasuk yang dilaporkan. Walau yang utama yang dilaporkan adalah Profesor Dr. Amin Rais, tapi kami juga akan berikan tanggapan terkait itu. Jadi kalau surat kuasa khusus kami, pertama yang terkait laporan Saudara Joko Widodo, kedua sejumlah LP baik di Jakarta Pusat, kemudian di Jakarta Polda Metro Jaya dan juga di Jakarta Selatan begitu. Ada di LP nomor 978, 27 LP nomor 2712 dan LP nomor 1387 begitu. Baik, saya akan memulai apa yang menjadi materi muatan konferensi pers kami pada kesempatan hari ini. Kami mengutip dari media statement dari kuasa hukum Saudara Joko Widodo, baik yang disampaikan oleh Rifai Kusuma Negara, juga yang disampaikan oleh Yakut Hasibuan begitu. Dari media yang kami kutip bahwa klien kami dilaporkan kepada Polda Metro Jaya, itu ada beberapa pasal. Yang pertama pasal 310 KUHP, yang kedua 311 KUHP, kemudian dijuntuhkan pasal 35, 32 dan 27A Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun sebelum itu kami akan mengomentari yang pertama apa yang dilaporkan oleh sejumlah elemen, khususnya yang menamakan dirinya sebagai Pemuda Patriot Nusantara, yang membuat LP di Polres Jakarta Selatan yang mendalilkan klien kami dituduh melakukan penghasutan sebagaimana dimaksud di pasal 160 KUHP. Nah, perlu kami tegaskan bahwa pasal ini tidak lagi menjadi delik formil, tapi sudah menjadi delik material. Artinya pasal ini hanya bisa disidik manakala sudah ada akibat dari apa yang dimaksud sebagai penghasutan sesuai dengan putusan MK nomor 7 garing PUU strip Romawi 7 garing 2009. Rumusan deliknya sudah ditegaskan ini menjadi delik material, artinya
apa yang diakibatkan oleh penghasutan harus muncul. Karena itu kami ingin sampaikan bantahan sebagai berikut. Yang pertama, perlu kami tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh klien kami itu bukanlah penghasutan, bukanlah pencemaran, apalagi fitnah, bukan bulat kabar hoak, apalagi dianggap menebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kami tegaskan bahwa klien kami sedang menjalankan hak konstitusional, bahkan kewajiban sebagai warga negara. Hak konstitusional sebagaimana diatur di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara diberi kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Itu. Sehingga tidak boleh di negara hukum di negeri kita ini yang menjadikan konstitusi sebagai asas bernegara kemudian mau mengubah hak konstitusi itu menjadi kejahatan. Artinya apa? Tidak boleh ada satu tindakan yang itu bukan kejahatan tapi dipaksakan menjadi kejahatan. Ini yang lazim disebut oleh masyarakat dengan istilah kriminalisasi. Suatu tindakan yang sebenarnya bukan kriminal tapi dipaksa menjadi kriminal begitu. Klien kami bukan koruptor, bukan pembunuh, bukan maling, bukan penjahat, bukan ahli, nggak tahu kalau maksiat kita nggak tahu ya. Yang jelas secara hukum klien kami bukanlah orang-orang yang masuk kategori melanggar hukum. Ingat, melanggar hukum itu harus berdasarkan norma hukum karena kita masih menganut asas legalitas, nullum delictum nulla puna sin previa lege penali. Tidak ada satu tindakan bisa dikategorikan kejahatan kecuali atas kekuatan aturan yang ada sebelum kejahatan itu sendiri dilakukan begitu. Meskipun kami tahu Undang-Undang ITE ini sudah ada perubahan ya melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, tetap saja ya hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat ini tidak bisa diubah menjadi kejahatan sehingga bisa dianggap atau bisa disidik dengan pencemaran, fitnah, hoak, atau sara, apalagi tadi 160 KUHP yakni penghasutan begitu. Dan kalau kita merujuk peristiwa baik yang lokus deliktinya di Yogyakarta juga yang lokus deliktinya di Solo itu tidak ada akibat apapun. Kita nggak pernah mendengar kabar ada orang yang ditawur di peristiwa itu. Kecuali saat itu Bu Kurnia mengatakan hajar Jokowi ya di Solo, tiba-tiba masa langsung ngeroyok Jokowi sampai bonyok misalnya, berarti Bu Kurnia memang bisa dikenakan pasal penghasutan begitu. Bu Kurnia waktu itu dengan Pak Rizal Fadila dan Bang Damai Hari Lubis itu baik-baik datang ke Solo gitu sebagai tamu yang diterima juga dengan baik. Artinya peristiwa Solo maupun Jogja baik terhadap Rismon Hasiholan Sianipar, terhadap Roy Suryo, Dr. Tifa, juga terhadap Rizal Fadila ini tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan. Di Yogyakarta alumni UGM ini, 3 alumni UGM, tiga ya, Roy Suryo, Dr. Tifa dan Pak Rismon itu tiga-tiganya alumni UGM. Itu juga diterima dengan baik dari perwakilan Civitas Akademika, bahkan secara legal formal dipersilahkan untuk melihat langsung skripsi Saudara Joko Widodo, bahkan diperkenankan untuk memfoto sejumlah lembar halaman baik terhadap skripsi Saudara Joko Widodo atau orang lain yang disebut sebagai teman Saudara Joko Widodo. Jadi nggak ada ini ya pasal yang disebut penghasutan. Nah, tapi kami juga heran kenapa kok diterima itu yang berulang kali kami tanyakan kepada institusi kepolisian sebagai sesama mitra penegak hukum. Kenapa yang memperlakukan satu laporan itu berbeda ya, laporan-laporan kami dianggap ditelantarkan. Terakhir memang kami dapat info laporan di memiliki kekuatan pro justisia. Ini yang kemudian kami simpulkan ini main-main aparat polisi seolah-olah sedang bertindak. Harusnya diterbitkan LP juga atas laporan. Kenapa? Kalau klien kami dianggap melakukan 160 KUHP, sebenarnya Saudara Joko Widodo ini
sudah ya dianggap melanggar 263 dan 266 KUHP, pemalsuan dan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Itu sama-sama pidana, dan pidana ini adalah delik umum, tidak harus nunggu laporan. Nah, apalagi setelah ada laporan. Tapi kenapa laporan dari kami ya, dari Rizal Fadilah ini hanya diarsip sebagai pengaduan masyarakat atau DUMAS yang proses klarifikasinya hanya masuk kategori laporan informasi, bukan laporan polisi. Dan kenapa klien kami ini cepat sekali langsung terbit LP? Luar biasa, di Jakarta Selatan terbit LP, di Jakarta Pusat terbit nomor LP, di Polda Metro Jaya terbit nomor LP. Cuman saya periksa di media yang khusus untuk laporan saudara Jokowi ini belum muncul LP-nya, nomornya berapa gitu. Oke bosku, gimana nih tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.